Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada video kali ini saya akan membahas fenomena yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan media sosial dengan judul scroll, like, lalai, media sosial dalam kacamata Islam. Pernahkah teman-teman berniat membuka media sosial hanya sebentar, tetapi tanpa sadar waktu sudah berlalu 1 jam, bahkan lebih? Dari satu video ke video lain, dari satu postingan ke postingan berikutnya, kita terus scroll, memberi like, dan menikmati konten tanpa henti. Tanpa kita sadari, aktivitas ini bisa membuat kita lupa waktu, menunda kewajiban, bahkan mengabaikan ibadah. Lalu pertanyaannya, apakah media sosial ini benar-benar memberi manfaat, atau justru membuat kita menjadi lalai? Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Banyak orang merasa harus selalu update dan tidak ingin ketinggalan tren atau yang sering disebut dengan FOMO. Selain itu, muncul juga budaya pamer atau flexing, di mana orang hanya menampilkan sisi terbaik dari hidup mereka. Hal ini seringkali membuat kita membandingkan diri dengan orang lain, merasa kurang dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal, apa yang kita lihat di media sosial belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Dalam Islam, waktu adalah amanah yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Asri, yang artinya, "Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran." Ayat ini mengingatkan bahwa waktu yang kita miliki tidak boleh disia-siakan, karena manusia yang tidak memanfaatkannya dengan baik termasuk dalam kerugian. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa waktu luang yang sering kita habiskan untuk scrolling tanpa tujuan bisa menjadi sesuatu yang merugikan jika tidak digunakan dengan bijak. Dalam Islam juga diajarkan pentingnya menjaga niat. Setiap aktivitas yang kita lakukan, termasuk menggunakan media sosial, seharusnya memiliki tujuan yang baik dan bernilai. Jika kita menggunakan media sosial hanya untuk hiburan tanpa batas, maka kita berisiko terjebak dalam kelalaian. Selain itu, fenomena pamer atau flexing juga berkaitan dengan sikap ria, yaitu melakukan sesuatu agar dilihat oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Hadis riwayat Ahmad. Media sosial dapat menjadi tempat yang sangat rawan untuk munculnya ria jika kita tidak berhati-hati dalam menampilkan diri. Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga pandangan dan hati. Apa yang kita lihat dan konsumsi setiap hari akan mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Jika kita terus-menerus melihat konten negatif, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi hati dan menjauhkan kita dari kebaikan. Dengan demikian, Islam tidak melarang penggunaan media sosial, tetapi memberikan batasan dan nilai agar kita dapat menggunakannya secara bijak dan tidak berlebihan. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat membawa berbagai dampak negatif. Di antaranya adalah lalai dalam beribadah, menunda kewajiban, serta membuang waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Selain itu, media sosial juga dapat mempengaruhi kesehatan mental, seperti menimbulkan overthinking, rasa cemas, iri, dan rasa tidak percaya diri. Semua ini terjadi secara perlahan, tanpa kita sadari. Sebagai seorang muslim, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Beberapa langkah yang bisa kita lakukan antara lain adalah membatasi waktu penggunaan, memilih konten yang bermanfaat, serta memperbaiki niat kita dalam setiap aktivitas. Kita juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana kebaikan, seperti menyebarkan ilmu dakwah atau hal-hal positif lainnya. Scroll dan like bukanlah hal yang salah, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita lalai dari kewajiban dan tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Karena pada akhirnya setiap waktu yang kita gunakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.